Hai, kembali lagi bersama saya, Opon. Di sini saya akan membahas sequel lanjutan dari mbak saya Mariposo yang berjudul Mariposo and the Fairy Princess. Bila kalian belum nonton yang pertama, saya kasih linknya di deskripsi atau pojok kanan ini. Tidak usah banyak berbasa-basi lagi, karena nantinya saya akan terbang ke Wakanda memimpin peringatan Sewu Dinonya T'Challa. Setelah beberapa tahun penyerangan di kerajaan Flutterfield, Mariposo dan kawan-kawan dianggap sebagai pahlawan. Terlebih lagi, sekarang Mariposo bekerja sebagai sejarawan kerajaan. Gak tahu kalau Willa, mungkin seperti saya pengangguran. Dan Mariposo mempunyai teman baru namanya Z. Lebih tepatnya hewan peliharaan sih. Z memberitahukan Mariposo untuk menghadap Ratu Marabella sekarang juga. Ratu Marabella ingin menjalin hubungan baik dengan kerajaan tetangga, yakni Shimmerfell Peri Kristal. Karena dulunya terjadi kesalahpahaman atas tuduhan percobaan pencurian Crystal Edge terhadap kerajaan Flutterfield dan berakhir kedua belah pihak mendeklarasikan sebagai musuh abadi. Karena itu, Mariposo dipanggil untuk ditunjuk sebagai duta besar Flutterfield dan akan tinggal dengan keluarga istana selama seminggu, sementara pekerjaannya akan digantikan oleh Willa dan Pangeran. Lalu Mariposo menolak permintaan tersebut dan pergi begitu saja. Pangeran yang mengetahui Mariposo lagi nyangkruk, ditanya kenapa tadi menolak penawaran ratu. Seperti ini kira-kira. Kenapa antum menolak? Kan antum ini MC. Kalau antum menolak, filmnya bakal selesai cepet dong. Terus bayaran kita dikit. Kalau bayaran dikit, besok aneh makan apa? Mbak saya pun teringat tagihan Shopee Payletternya yang nunggak 3 bulan dan berubah pikiran mau menjadi duta besar Flutterfield. Lalu pangeran memberikan pemberian dari ratu sebuah bunga flower untuk pegangan nantinya. Bye, Carlos. Goodbye. Di pagi hari, Willa membantu mengemas keperluan yang dibawa selama seminggu, seperti pakaian dan buku. Wish me luck. Singkat cerita, Mariposo sudah tiba di tempat pertemuan. Namun, ia tidak melihat satu orang pun. Kemudian, terdengar suara kresek-kresek. Ini Talaila. Ialah yang nantinya menjadi pendamping duta besar di Shimmerfell. Talaila menjelaskan jika tidak ada sambutan dikarenakan takut kepada peri Flutterfield. Begitupun sebaliknya, peri Flutterfield menganggap peri Shimmerfell kejam dan bengis. Padahal mah enggak. Di Shimmerfell, Crystal Edge menjadi sumber utama bagi warganya. 11-12 lah. Kalau Flutterfield itu bunga bercahaya. Warga Shimmerfell melihat sosok Mariposo sangat ketakutan karena desas-desus yang beredar. Dan ditemukannya Crystal Edge pertama kali, yaitu di dalam air terjun bernama Glow Water. Saat menuju ke istana, Mariposo disapa seseorang. Dia putri kerajaan bernama Catania dan hewan peliharaannya bernama Sylvie dan Anu. Catania mengatakan, istirahat dulu jeng, pasti capek kan? Lalu Talaila mengantarkan Mariposo ke kamar yang ditempatinya. Di luar prediksi BMKG, Mariposo sangat kaget atas kamar yang akan ditempati. Talaila mendekor berdasarkan apa yang diketahui peri kristal tentang peri kupu-kupu. Untung aja, mbak saya gak banyak komplain. Kayak si kembar. Dan saatnya Mariposo dengan resmi bertemu dengan Raja Rajelius. Mariposo yang terlalu friendly menyapa Catania dengan sapaan, "Hei." Raja mendengar itu pun merasa tersinggung. Untungnya Catania bisa meredakan situasi tersebut. Hey, Your Majesties. Kemudian Raja mengajak Mariposo untuk jamuan minum teh. Pada acara jamuan, Talaila ingin menuangkan teh untuk Mariposo, namun sayapnya yang besar membuat teh tersebut tumpah.
Kalian pasti pernah bertamu ke rumah orang terus tiba-tiba buat kesalahan. Niat ingin bantu membereskan, malah tambah kacau. Itulah yang dirasakan Mariposa sekarang. Berawal ingin menyentuh Crystal Edge yang menjadi hiasan, tetapi dilarang raja. Istilahnya kayak lancang gitu. Kemudian raja menyuruhnya duduk dan sedikit ada jarak dari meja. Perhaps just a little farther. Perfect. Cangkeme dikit. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita paruh baya yang mengasah sihir selama 8 tahun guna menghancurkan Shimmerfell. Entah, belum diketahui motif nenek tersebut sampai ngebet menghancurkan Shimmerfell. Di malam hari, Mariposa dan Z tidak bisa tidur. Mariposa membaca buku tentang Shimmerfell karena dia tidak ingin ada bencana teh lagi. Buku tersebut mengatakan orang luar Shimmerfell tidak boleh menyentuh Crystal Edge, terutama Hearthstone. Sebab itu, raja begitu kecewa pada acara jamuan. Di hari selanjutnya, raja ingin memperkenalkan duta Flutterfield kepada warga Shimmerfell. Raja ingin mengetahui keahlian bertarung yang digunakan Mariposa. Salah satunya untuk melawan Skizet dengan bertanya. Mariposa menjawab, "Aku mah simple aja orangnya om. Saya dan teman-teman hanya bolang." Raja mendengar jawaban itu, mengira Mariposa mengelaknya, dan memasang wajah merengut. Sesampainya di pusat kota, Mariposa merasa kecewa karena warga Shimmerfell tidak ada yang mau menemuinya. Mahkota raja jatuh karena sebelumnya tersenggol sayap Mariposa. Mariposa berniat mengambil mahkota tersebut, namun sang raja ikut terseret karena bajunya nyangkut pada tas lempangnya. Catania menegaskan kepada Mariposa bahwa besok akan ada banyak rakyatnya di sini. Begini respon rakyatnya, bikin menohok. No, there won't. No, we're not. We're not busy. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Pada hari Jumat, Talaila diutus oleh raja untuk menyampaikan pesan kepada Mariposa bahwa ia diundang untuk menghadiri acara dansa tahunan kristal dan memberikan gaun untuk ia pakai nantinya. Mariposa pun tidak menyerah ingin memenangkan hati warga Shimmerfell untuk bisa hidup berdampingan. Dan juga ia ingin bertemu raja guna mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut. Raja lagi asyik bermain miniatur kerajaannya bersama Anu. Tidak lama kemudian, datanglah Mariposa. Ia sangat terhormat atas undangan itu. Ia juga meminta izin untuk menyampaikan salam Ratu Marabella dan semua orang di Flutterfield kepada warga Shimmerfell. Raja menjawab, oke, lihat situasi dan kondisi. Saat majikannya mengobrol, kewan-kewan ini malah berebut mainan. Z marah karena terkena ujung miniatur, lalu bermaksud ingin membalasnya. Dan ya, miniatur tersebut berantakan karena tertimpa Mariposa. Ia mencoba ingin membereskan, tetapi raja saat ini mengeluarkan semua unek-uneknya. Sebetulnya, raja risih terhadap sayap Mariposa. Ya, maklum sih, mereka tidak pernah hidup berdampingan dengan peri sayap lebar. Kemudian kita diperlihatkan lagi wanita paruh baya yang sedang memakai sihirnya untuk dijadikan CCTV di Shimmerfell. Ia mengambil kesempatan tersebut untuk melancarkan aksinya malam ini, karena pastinya semua orang datang ke acara dansa. Kembali ke Mariposa, ia berjalan menuju kamarnya dengan wajah bersedih. Namun, setelah membuka pintu kamar, betapa tercengangnya dia. Kamar itu berubah 180 derajat sehingga bisa memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Catania yang mendekor semua ini. Tidak elok jika tamu bekerja keras mempelajari kultur mereka, tetapi tuan rumah memberikan hal yang kurang pantas kepada tamu. Catania telah membaca tentang Flutterfield sejak mengetahui Mariposa akan datang ke istana. Ia sangat suka sekali membaca buku, sampai-sampai bisa menghabiskan waktu seharian terbenam dalam buku. It's one of my all-time favorites. Mine too. Kemudian, Catania menunjukkan sesuatu kepada Mariposa dengan menunggangi Sylvie, sementara Mariposa tidak. Mereka menuju ke tempat biasanya Catania nyangkruk. Lalu mereka berpindah ke Hearthstone yang hanya berjarak beberapa meter saja. Di sini Catania merasa aman dari suatu bahaya. Mariposa menimpal. Hah? Bahaya? Catania pun nyeleweng ke hal lain. Mariposa sangat menikmati Shimmerfell, apalagi melihat air terjun Glow Water.
Catania mengatakan selama bertahun-tahun ia tidak pernah ke sana sejak umur 8 tahun. Lalu Mariposa membujuk Catania untuk mengajaknya ke sana. Ada hal yang lebih menakjubkan daripada air terjun Glow Water, yang dimana di dalamnya langsung menembus goa yang terdapat banyak sekali kristallet yang sangat indah jika dilihat dengan mata telanjang. Dan di sini juga semua terungkap, seperti Catania yang selalu menunggangi Sylvie saat ingin terbang, dan omongan Catania yang selalu merasa aman saat berada di Hearthstone. Catania menceritakan bahwa dulu saat masih berumur 8 tahun, ia bersama ayahnya melihat wanita paruh baya yang kita lihat tadi. Nenek ini bernama Quillion dan hewannya Bores. Quillion meminta Crystallite. Kita tahu yang pasti diucapkan sang raja adalah kata tidak. Quillion merasa terhina dengan ucapan itu, kemudian menyihir raja dan bawahannya. Catania menghampiri raja yang sedang disihir. Quillion melihat kesempatan itu lalu berusaha menculik Catania kecil. Dengan keteguhan hati seorang bapak, kalung pun dibuat sepele baginya. Ditendanglah tongkat Quillion hingga hilang kendali. Take her! Quillion berjanji akan membalas dendam atas perlakuan ini. Sebelumnya, Catania jatuh terbentur sangat keras sehingga membuat sayapnya hancur. Meskipun sekarang sayapnya sembuh, tetapi trauma masih menjalar di dalam dirinya. Catania percaya kepada Mariposa, lalu memberikan hadiah berupa kalung Crystallite. Mariposa pun juga memberikan bunga flower pemberian Ratu Marabella. Sama seperti di Flutterfield, saat akan mengikuti pesta dansa, mereka selalu menggunakan ritual mengkelap-kelipkan gaun. Di Shimmerville, ritual ini disebut Beshimmered. Mariposa bingung. Ketika ingin berdansa, dia tidak bisa terbang karena sayapnya dikuncupkan. Lalu datanglah Catania yang menaiki kereta kuda yang sangat mewah. Catania sangat suka berdansa, namun bagi mereka berdansa hanya dilakukan dengan terbang saja. Mariposa pun mengajak Catania berdansa di bawah. Ayo, budayakan olahraga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalung yang dipakai Mariposa tidak sengaja terlihat. Raja pun marah besar. Catania mencoba menjelaskan jika Mariposa tidak mencuri, tetapi ialah yang memberikan kalung itu. Raja pun tetap kekeh dan menyuruh Mariposa meninggalkan Shimmerville. Catania pun ngambek kepada raja dan meninggalkan tempat ini. Ia merasa mempunyai sosok ayah yang transparan. Saat Mariposa akan meninggalkan Shimmerville, dia melihat seorang wanita tua yang sedang menuju kerajaan. Padahal, semua warga Shimmerville sedari tadi sudah berkumpul di acara pesta dansa. Ia teringat cerita Catania tadi, dan menerka itu adalah sosok Quillion. Awalnya Zee menolak untuk kembali, tetapi dengan bujukan Mariposa, mereka pun kembali ke kerajaan. Dan benar saja, yang dilihat Mariposa 100% real Quillion. Quillion mengeluarkan sihir dan satu persatu kristallet mulai berubah menjadi batu. Kristallit yang berada di dalam air terjun Glow Water pun tidak luput ia rubah. Kaget. Kalung yang ia pakai tiba-tiba berubah menjadi batu.
Lalu datanglah Mariposo. Ia menjelaskan semua ini adalah ulah Gwilion. Dan raja melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mimpi buruk yang diwanti-wanti dari dulu akhirnya terjadi hari ini. Gwilion mendatangi raja dan berkata, "Kau dulu kolot sekali kepadaku, dan sekarang akan kuhancurkan semua kristalet yang kau punya." Mariposo dan Catania menyusun rencana untuk mencoba menghancurkan tongkat sihirnya. Secara mengagetkan, muncullah Pores dan membuat Catania jatuh dari menara itu. Untungnya Sylvie gerak cepat untuk menangkap Catania. Pores menyusul Sylvie dan membuatnya oleng hingga menabrak atap cukup keras. Mariposo melihat wadah buah, kemudian berinisiatif dengan menyuruh Zinzi dan Anu membuat marah Pores, lalu mengurungnya menggunakan wadah tersebut. Mariposo mengajak Catania untuk menghentikan Gwilion. Catania menolaknya karena ia terlalu takut dengan Gwilion. Mariposo pun memutuskan menghentikannya sendiri. Namun aksi itu diketahui oleh Gwilion dari pantulan Hearthstone dan disihirlah Mariposo. Catania mengkhawatirkan Mariposo dan secara tidak sengaja mengepakkan sayapnya. Catania pun menghampiri dan mencoba merebut tongkat itu dari Gwilion yang sedikit lagi berhasil. Jatuhlah Gwilion beserta tongkatnya. Pores yang sebelumnya meloloskan diri kemudian membantu Gwilion. Sihir pun menghilang. Di saat situasi kebingungan, tiba-tiba bunga flower memberikan respon bercahaya. Catania dan Mariposo lalu mencoba untuk mendekatkan benda itu ke Hearthstone. Hearthstone semakin bercahaya, kemudian boom! Sinarnya menyebar ke segala penjuru Shimmerville dan mengembalikan kristalet yang tadinya menjadi batu. Dan saat ini juga, saya mulai timbul rasa ingin mengcrushi Catania. It's gone, Gwilion. Catania seseorang yang bijak, belajar dari kesalahan dahulu bahwa memberi sedikit harta yang kita punya kepada orang yang membutuhkan tidak akan membuat kita kere. Gwilion berubah terlihat lebih muda ketika memakai kalung kristalite. There is one thing you can do for me. Dan ya, berakhir happy ending. Warga Shimmerville bisa hidup berdampingan dengan warga Flutterfield. Sejujurnya, Sinwilla dan Pangeran menggantikan pekerjaan Mariposo itu ada. Cuma, menurut saya gak masuk ke jalan cerita utamanya. Jadi ya, gak saya masukkan. Dan tamat. Alur film Mbak Saya ini mudah dicerna bagi kita semua. Well, berawal tidak kesengajaan bertemu Pangeran Carlos, kemudian diberikan tanggung jawab untuk berkelana mencari penawar obat ratu yang sedang sakit. Sequel lanjutnya diberikan amanah untuk mengemban perdamaian antara dua kerajaan yang sudah lama berseteru. Memang sih, film ini dikhususkan untuk para bocil-bocil, tetapi nilai-nilai budi luhur di dalamnya bisa kita terapkan di dunia nyata. Dan untuk teman-teman muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai kalian mokel di hari pertama, tapi juga harus bisa bertahan sampai di hari akhir puasa. Biasanya yang jadi PR tuh temen sesama muslim, tapi gak semua loh ya. Mungkin hanya segelintir aja. Info mokel. Kalau temen non-muslim, biasanya malah melarang kita atau mengajak untuk mokel. Apalah guna jika kita menahan lapar dan dahaga, namun tidak bisa menahan nafsu dan amarah. Apalah arti jika kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita tidak bisa menyalingi kegiatan tersebut dengan ibadah lainnya. Dan untuk teman-teman, jangan sekali bermalas-malasan untuk mengeklik tombol sempol, share, dan subscribe. Karena sifat malas itu merugikan diri kalian sendiri. Saya selaku Opon dan tim direksi mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Aloha.